Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan guys, nama aku Siti Aisyah Limanaifa yang akan menemani kalian pada podcast hari ini membahas tentang sesuatu yang pasti sangat penting untuk masa depan kalian yang harus kalian pertimbangkan bersama guest star aku pada hari ini yang keren banget juga, yaitu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Truli Syabrina dari Prodi Teknik Sipil Universitas Indonesia. Oke, halo Kak Truli. Halo Naifa. Oh my god, Kak, congratulations ya. Thank Kamu udah you. keterima di Teknik Sipil Universitas Thank you so Indonesia much. bahkan. Keren banget sih. Oh iya, Kak, aku mau nanya dong. Aku Ya. keterima di Teknik Sipil UI itu lewat jalur apa ya, Kak? Aku lewat Talent Scouting kebetulan gitu. Talent Scouting, aku baru dengar sih itu. Talent Scouting itu apa ya? Talent Scouting itu tuh jalur undangan yang diseleksi berdasarkan nilai rapot dan skor TOEFL, skor IELTS gitu, sama motivational letter. Tapi itu buat kelas internasional doang. Jadi kayak another levelnya dari PPKB UI gitu. Iya, sebenarnya itu PPKB internasional. I see. Jadi kan kalau misalkan PPKB UI itu cuman kalau misalkan ini kayak ke sektor internasional. Iya, ada TOEFL gitu-gitu. Itu keren banget sih guys. Berarti apa sih yang ngebedain secara nih antara jalur talent scouting ini sama mungkin jalur-jalur lainnya ketika kita ingin masuk ke universitas? Pertama-tama ini mandiri sama dibandingin Oke, dia tuh sudah sama SNBP. Cuma dia mandiri dan nggak semua sekolah tuh bisa ikut karena cuma sekolah-sekolah yang dikasih undangan dari UI yang bisa ikut. Jadi kalau misalnya kita sekolah belum dapat undangan, kita bisa minta. Cuma kuota untuk talent scouting itu emang lebih dikit. Bakal lebih efektif. Kan beberapa sekolah doang ya Kak. Kalau Iya. bisa ikut kan kita harus dapat undangan. Paham. Terima kasih. Ya mungkin dari jalur tesnya juga bisa pakai PKB aja tetap. Kalau jalur tes, Jalur iya, yang diseleksi tuh sebenarnya dilihatnya rapot sama talent scouting, motivational letter. ada nggak kayak tipsnya? Udah nih, kalau misalkan tuh kayak biar kita bisa masuk ke talent school. Pertama-tama itu ada 3, karena tadi yang dinilai itu ada nilai rapot selama 5 semester, terus motivational letter sama TOEFL atau IELTS gitu-gitu. Pertama, nilai rapot itu nggak boleh ada yang anjlok, sama harus dari semester 1 sampai semester 5 tuh naik terus. Itu penting banget di sekolah buat kita nggak malu buat ngejar-ngejar guru, buat minta nilai. Soalnya ya jangan sampai kita yang dikejar-kejar sama guru. Kalau kita misalnya merasa ada nilai kita yang anjlok atau misalnya kurang dari semester sebelumnya, untuk naikin nilai kita harus berani buat minta tambahan. Jangan males-malesan karena itu crucial banget buat ini sebenarnya buat talent scouting dan SNBP, PPKB juga. Kalau kita misalnya jaga nilai kita dari semester 1 sampai semester 5, itu tuh insya Allah aman-aman aja di talent scouting sama SNBP. Terus yang kedua adalah motivational letter. Itu tuh sebenarnya udah dibantu sih sama guru-guru di BI sini. Kayak Miss Evi, alhamdulillah kemarin ngebantu aku buat ngecek dan lebih ke menyesuaikan apakah esai aku ini udah sesuai sama keinginan UI atau belum. Karena one thing I know itu adalah UI suka anak-anak yang suka membaca. Jadi kayak kita harus mencari topik yang valid untuk dibahas di esai kita. Terus TOEFL atau IELTS, kebetulan aku kemarin TOEFL dan skor aku 633. Nah, itu aku ngambil TOEFL tuh pas lagi capek-capeknya banget. Itu aku habis dari pembekalan kelas 12 di Puncak. Tapi karena aku udah dibantu sama Miss Evi, dikasih bahan-bahan buat TOEFL yang sebenarnya aku nggak belajar, aku cuma baca-baca dikit. Itu tuh aku alhamdulillah dapat skor yang bisa cukup memenuhi buat
talent scouting. Tapi kembali lagi, kalau buat prodi-prodi tertentu itu tuh skor TOEFL tuh ada yang minimalnya 500 kayak teknik dan lain-lain, kecuali FK, FKG dan FH itu minimalnya 550. Jadi banyak banget nih step by step yang harus kakak ikuti ya Iya, kak. Mulai banget nih dari nilai guys yang kalian tuh harus tuh dari awal kalian masuk SMA. Tapi alhamdulillahnya kalau nilai itu banyak gak sih kak bantuan dari guru-guru ini? Banget kayak apalagi guru-guru yang apa ya, saintek ya, kayak guru-guru matematika, fisika, kimia. Walaupun aku nggak terlalu jago sebenarnya kimia, tapi karena aku tuh sering ditawarin mau ngerjain soal nggak, atau ada kuis mendadak dan aku selalu berusaha buat yang terbaik ngerjain itu, walaupun nilai aku nggak 100, tapi keaktifan tuh dinilai sama guru-guru. Jadi kayak guru di bidang seni beneran ngehargain setiap proses kita. Iya, tapi tetap make sense kayak nilai kita nggak tiba-tiba bisa 100 gitu, nggak, berdasarkan effort kita aja gitu. Kalau misalnya kita mau, itu biasanya gini, kalau kamu mau tambah 1 nilai, kamu bisa mengerjakan ini. Tapi nanti ibu nilai lagi gitu, menyesuaikan kamu bisa nggak dapat gitu. Akan di bidang seni itu benar diperhatikan. Iya benar. Terus kayak perkembangan mereka juga diperhatikan. Iya. Jadinya kalian tuh gampang banget guys kalau kalian mau nge-push dulunya nilai kalian, atau kayak kalian mau belajar lebih dalam lagi tentang materinya itu juga pasti bakal diajar. Pasti ditawarin malahan kayak kalian mau nggak kelas tambahan. Soalnya waktu itu pernah tuh satu MIPA itu tuh remedial matematika. Karena itu Pak Komar, shout out to Pak Komar, itu kayak sangat murah hati untuk memberikan kita nilai itu. Tapi bukan semena-mena kayak asal kasih nilai aja. Waktu itu teman-teman aku tuh sampai demi tambah 4 nilai itu ada yang sampai jam 7 malam tuh di sekolah, badai lah waktu itu. Jadi kayak Harus effort dulu. Iya, tapi pasti dikasih gitu. Jadi anak-anak di sini kita diajarin untuk menghargai segala proses gitu Of nggak sih? course, Kak? banget. Yang if we want to get it, we must work for it gitu. Nggak bisa pakai duit, no. 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 Aduh, keren-keren. Berarti selain dari nilai, terus ada motivation letter juga. Dimana motivation letter itu juga punya strukturnya sendiri. Gitu. Iya punya pasti. Apa sih kak struktur yang kayak motivation letter yang menurut aku ini wajib banget ada? Gitu. Oke. Jadi ada 3 poin yang harus dibahas di motivational letter itu. Yang pertama adalah kenapa harus UI. Yang kedua kenapa harus prodi itu, prodi yang kalian mau. Yang ketiga adalah kenapa harus kalian yang dipilih sama UI atau universitas yang kalian mau itu. Terus yang harus, tapi ini harus banget jangan lupa kalian taruh di essay kalian adalah a kickstart to the essay, sama essay yang continuous, yang berkelanjutan. Jadi kayak paragrafnya itu saling berhubungan. Jadi enak dibacanya, nggak kayak blok-blok gitu. Cuma bisa kayak ini berkorelasi ke awal paragraf yang ini, kayak paragraf yang ini berkorelasi ke yang ini gitu. Bagaimana cara kita jelaskan isi pikiran kita tuh juga dinilai banget. Sama yang ini important banget tuh adalah handwriting kita. Writing. Iya. Paper. Wow. Di kertas folio itu tuh yang dinilai itu tuh nggak cuma esai kita, tapi tulisan kita juga nanti bakal dinilai sama graphologist yang bisa membaca karakter kita dari tulisan kita doang gitu. Oh itu keren banget. Of course itu UI ya guys, dan bisa yang pokoknya sebaik mungkin walaupun tulisan kita nggak bagus-bagus banget, yang penting itu jelas sama konsisten, jangan tiba-tiba berubah gaya gitu-gitu. Itulah yang bisa dibaca sama graphologistnya. Kayak bagaimana apa sih ya pasien di kita, ada aku lupa ngomongnya. Yeah. Kayak bagaimana dari orang tersebut dan dari kita juga dilihat dari tulisan kita. Bisa gitu ya. Kak. Banyak nih hal-hal yang harus kita pelajari dulu. Iya. Betul. Aku mau TMI. Apa tuh? Aku tuh nulis esai kan awalnya di laptop kan. Pas aku nyalin ke kertas folio tuh aku beli 10 kertas folio yang 2 lembar itu.
Oke. Tapi semuanya habis. Karena aku ngulang-ngulang terus. Typo dikit itu nggak boleh pakai tipek kan. Akhirnya karena aku udah give up banget, aku akhirnya kayak ngide lah. Kayak aku nulis 1 halaman yang ini di kertas folio yang masih kosong. Karena kan sayang ya. Jadi aku nulis halaman pertama tuh di yang folio yang kosong, sama yang lain tuh di bagian kosongnya. Soalnya kayak sayang banget gitu. Jadi kayak biar kita gitu. Iya, soalnya emang kalau kalian tulisnya rapi dan gak ada typo, itu tuh keren sih. Tapi kebetulan karena tulisnya bahasa Inggris ya, jadi banyak yang kayak, kok salah? Tapi kembali lagi aku abis diterima pun aku baca esai aku yang ini ada typo. Jadi kayak, wah, jadi sebenarnya harus dikoreksi berulang-ulang juga dalam Bener. esai. Ini banget sih guys. Bener. Berarti kalau misalnya kalian nanti waduh, berarti kayak kalau di PPKB aku tuh pernah ngeliat kayak banyak yang jadi mentor nulis esai PPKB UI itu. Iya. Berarti sama gitu ya Kak kayak tulis kopi. Iya, sebenarnya sama, dan kebetulan aku udah kayak ngebantu lebih dari 10 temen aku membuat PPKB dari BI sama luar BI. Masya Allah, ini keren banget sih. Jadi bahkan dari talent scouting ini Kakak jadi bisa ngebantu banyak orang juga. Bisa. Ya. I hope I'm helping gitu ya. Aku takut banget jujur. Aku deg-degan banget buat mereka yang belum dapat gitu, and please berdoa buat mereka ya guys ya. Doa yang terbaik buat mereka yang masih aku semangat guys, kalian jangan pernah miss. Terus kayak ada satu lagi nih Kak, TOEFL ya berarti. TOEFL itu gimana ya terus biar Kakak bisa gitu. Tentu tadi aku bilang kalau Miss Evi itu tuh ngasih aku berbagai bahan contoh soal TOEFL kebetulan. Tapi aku nggak belajar sama sekali lewat itu. Soalnya nggak sempet karena waktu itu hektik banget internship, hektik banget pembekalan. Terus jadi kayak oke, I have no time for this. Jadi aku make bahan-bahan yang kita dapat dari AJCSI yang udah kita pelajari dari kelas 10. And I think itu 11-12 sama TOEFL yang aku kemarin diuji itu. Apa yang muncul di AJCSI itu sebenarnya 11-12 sama TOEFL. Cuma ya TOEFL it's on another level, kayak vocabulary-nya tuh lebih luas gitu-gitu. Dan emang yang harus kita fokusin adalah vocabulary sama grammar. Kebetulan ada 2 hal tuh yang harus diperhatikan. Iya, ya kebetulan tuh aku reading aku tuh 67 atau 67. Cuma listening aku tuh 60. Ya gak perfect lah, soalnya waktu itu emang untuk aku listening tuh lumayan susah ya. Listening susah. Iya kan ya. Ada aku juga masih trial and error guys di listening, karena bener aku listening harus fokus dan ingat sebenarnya. Benar. Benar sih, dan itu harus banyak latihannya Kak. Iya, dan karena kita udah dilatih sama BI dari kelas 10 tuh, I'm really thankful untuk materi-materi yang mereka kasih. Dan menurut aku tanpa preparation TOEFL apapun itu tuh bisa kalau udah belajar dari kelas 10 dikit-dikit. Bener banget. Dan di BI itu kan karena kita internasional juga ya untuk Inggrisnya. Jadi kita sebenarnya udah dilatih guys dari awal untuk belajar kayak listening. Kita tuh rutin banget ada latihan listening, book exam. Terus abis itu perluas vocabulary kita juga. Abis itu kayak esai gitu. Esai sering iya. Speaking juga kalau kalian mau ambil IELTS sering dites sama Miss Evi gitu. Jadi kayak banget tuh diperhatikan setiap muridnya tuh goalsnya apa. Bener. Biar mereka didukung. Tuh. Banget sih. Jadi jangan ragu guys buat masuk BI. Tuh, I'm really thankful for BI. Ada nggak bakal nyesel. Tuh. Jadi kita lanjut nih Kak. Kan tadi kita tuh udah ngebahas tentang talent scouting nih. Kita udah luas banget bahas. Aku mau kepo tentang kenapa sih teknik sipil? Jadi ini sebenarnya cukup common ya alasannya. Papa aku itu salah satu senior structural engineer di oil and gas company di Indo yang cukup besar ya guys, numpe. Terus aku tuh ngelihat kayak kerjanya seru, soalnya kayak pergi ke laut, terus maintaining platform yang buat ambil minyak itu, terus ya ngaudit gitu, kayak oh my god seru banget, kayak apa ya, it's a wide range of jobs gitu.
yang dilakuin tuh bukan cuma nguli doang kan. Orang kalau mikir sipil kan mikirnya nguli kan, kayak bangunan. Ternyata enggak, soalnya sipil tuh very very wide. It's a very wide, it has a very wide range of career path. Dimana kayak kita mau ngambil structural, oh ya kita bisa kerja di oil and gas. Kita mau ngambil environmental engineering, ya kita sebenarnya environmental sama civil tuh 11-12. Cuma kalau environmental tuh nggak bisa ambil structural. Kayak kalau kita mau kerja di Freeport bisa lewat teknik sipil. Kalau kita mau kerja di Pertamina bisa lewat teknik sipil. Kalau kita mau bangun pembangunan apapun itu tuh butuh yang namanya engineer teknik sipil gitu. Keren banget. Jadi berarti kayak teknik sipil itu kan luas banget, makanya kita tertarik akan hal tersebut ya. Keren-keren sih. Aku juga jadi baru tahu nih guys, teknik sipil itu seluas itu. Oke. Cuman kan teknik sipil ini kan baru muncul mungkin ketika kakak SMA gitu ya. Ada nggak sih kayak cita-cita awal nih, atau selaras nggak sih cita-cita awal kakak sama apa sih kakak dapat? Ada. Wah, beda banget guys. Beda banget 180 derajat. Kalau aku tuh dari SMP, dari SD malahan. SD sampai kelas 10 tuh aku mau masuk kedokteran sebenarnya. Really? Yeah. Oh my god, so biology. Ya kan dari kelas 10 tuh nilai aku tuh ambis banget biologi. Aku nggak bisa kimia, makanya aku give up situ. Kalau biologi tuh kalian tanya aku tentang pertanyaan biologi sekarang aku bisa jawab. Oh my god. Aku tuh sesuka itu sama biologi. Tapi kelas 11 I found out about, kayak aku mulai perhatiin ayah aku kerjanya kayak gimana gitu-gitu. Aku mau masuk ITB, teknik sipil, soalnya kebetulan ayah aku dari situ. Dan kalau aku dulu FK tuh maunya FKUI. Tinggi banget. Panelnya tuh harus kayak high banget. Harus banget FKUI. Tapi aku kayak oh my god, I can't do kimia. Malah nilai fisika aku lebih bagus. Tapi emang aku tuh suka ngitung. Cuma aku nggak bisa ngitung sambil ngafalin. Kan kimia kan hafalan sama hitungannya. Kalau fisika kan hitungan doang, biologi kalau biologi hafalan doang. Itu aku bisa, cuma not at the same time gitu. Jadi aku kayak ngambil pertimbangan, apa aku ambil teknik sipil? Ya aku maunya kalau teknik tuh harus di ITB. Harus di ITB. Tinggi banget ya. Betul. Mantap banget. Tapi kalau FK ya di mana aja. Cuma aku bingung FKUI atau teknik sipil ITB. Dengan kebingungan aku tersebut, aku mendaftar SNBP teknik sipil ITB sama ITS. Tolak. Tapi setelah itu aku daftar talent scouting karena aku masih gempur banget kan pengen teknik sipil. Aku daftar teknik sipil UI. Kan pengumuman UI itu tanggal 17 April ya. Sedangkan penutupan daftar UTBK tuh tanggal 5 April. Aku TBK daftar FKG UI. Jadi kakak juga UTBK juga nih? Iya, daftar doang. Tapi aku tuh baru tahu aku keterima teknik sipil tuh kayak oke, gue gak mau UTBK. Udah. Kenapa tuh? Karena aku tuh kayak oh my god, aku gak kebayang kalau aku ngelakuin UTBK, ngerti gak sih? Oh, aku paham. Kayak I don't see myself doing it. I don't know. Jadi kayak kakak daripada nanti aku harus memilih, ya mendingan udah dari sekarang udah. Iya, soalnya pertama FK kan mahal. Teknik sipil internasional juga mahal. Jadi kayak plus poinnya kalau aku ambil teknik sipil talent scouting UI ini, aku ambilan double degree. Aku nanti insya Allah mau ngambil, kalau nggak di Petronas di Malaysia, aku ambil di Monash di Melbourne. Oh my god, jadi kayak dapat bachelor gitu ya? Iya, itu yang aku incer sebenarnya itu kayak yang sama-sama mahal, lebih worth it yang mana? Jadi aku pilihnya yang teknik sipil. Gitu. Jadi ini kayak penuh banget pertimbangan dan harus ada penerimaan dari kita juga ya. Benar. Keren banget. Bahkan ya pasti dalam proses itu ada nggak sih kak kayak jatuh bangun terus kayak galau dan kakak harus berteman gitu loh dengan kenyataan kayak aku harus menerima deh. Kalau aku tuh waktu itu pernah pas lagi persiapan UTBK.
aku pas lagi lebaran tuh, aku lagi nunggu TBK sama nunggu pengumuman talent scouting. Wow, itu aku kayak down banget kayaknya. Karena tuh aku dari jam 8 sampai jam 12 setiap hari itu belajar buat UTBK. Nanti jam 12 istirahat sampai jam 4 gitu. Jam 4 malamnya belajar lagi. Bukan, UTBK. Wah, UTBK juga. Iya. Oh my God. Soalnya emang aku tuh waktu itu kayak FK gitu. Cuma karena aku tuh masih berharap di talent scouting itu kayak ogah-ogahan gitu sebenarnya. Oh, jadi kayak tarik-tarikan gitu. Iya, jadi kayak it was mentally draining banget sih. Iya benar. Mana habis itu aku tuh ngebuka pengumuman itu tuh baru pulang mudik. Pas OTW pulang itu badai. Aku masih di dalam mobil. Aku takut banget. Soalnya kayak aku udah pesimis. Soalnya kan ya saya aku banyak typo. Terus nilai fisika aku, kimia aku nggak sebanding gitu. Cuma tiba-tiba akhirnya pas jam 3 tank itu kita melipir biar nggak di jalan. Terus aku minta kakakku bukain, kakakku yang di Melbourne. Terus kayak dia langsung adek panik gitu kan. Iya. Dia nelpon aku, terus dia share screen, keterima. Aku kayak gila. Oh my God. Aku nangis kejar. Ya kayak oh my God, lega banget Iya. sumpah. Kayak pasti takut sih. Aku juga mikir kayak kalau sampai aku bakal ngebuka Pengumuman. itu bakal kayak jangan aku yang buka karena aku Iya. nggak mau sedih gitu. Bener. Kalau hasilnya bagus tuh kayak pasti My God. memuaskan banget. Bener. Aku juga pas buka SNBP kan dapat merah. Aku juga dibukain kakak aku. But I think I cried longer buat SNBP sama UTBK. Kalau talent scouting tuh aku nangis karena nangis bahagia kali ya. Jadi bentar doang, terus malamnya langsung happy gitu. Bisa lega sih, masih ingat perasaannya. Iya, terbayar banget ya. Iya, I feel like kalau aku nggak seambis itu pas lebaran, aku nggak akan keterima talent scouting. Kayak ini pembicaraan aku dengan Allah kali ya. Kayak aku pengen kerja keras dulu, baru harus diterima gitu loh. Jadi kayak prosesnya tuh aku juga harus mau nikmatin dan harus terbayar gitu. Iya. If you want something tuh harus beneran work for it banget lah. Dan itu tuh apa diajarin sama Bida Insan itu sendiri. Bener. Dari awal itu harus berproses dulu, baru kita bisa dapetin apa yang kita mau kayak ceritain. Bener. Keren banget sih. Nah, artinya ini kan ada karakter development nih Kak di dalamnya. Kayak dari proses yang Kakak udah lewatin. Menurut Kakak nih, peranan B itu seberpengaruh apa sih dalam karakter development Kakak itu? Pengaruh banget sih. Ini aku ngomong dari sisi aku lebih bisa memotivasi diri aku sendiri buat lanjut kayak mengerjakan sesuatu, karena aku down nih. Aku kayak nggak bisa nih. Tapi aku mikir lagi, kalau aku nggak kerja, aku nggak bakal dapet ini, gitu loh. Terus kayak every time I feel down, itu tuh down secara mental, secara fisik, capek gitu tuh, aku tuh selalu kayak tertarik lagi buat sholat. Karena emang yang diajarin sama B itu kalau mau sesuatu ya doa, ikhtiar, tawakal. Benar. Ya kan? Selalu diajarin banget sih, kita selalu tekan. Jadi kalau misalnya jenuh terus mumet, kayak begah gitu, badan aku sakit, otak aku pusing lah, itu pasti aku ambil wudhu, terus aku sholat. It's the only thing that can calm me down. Kayak daripada buka HP terus distraksi kan malah makin kepikiran kan. Jadi BI ngajarin aku tuh buat kalau capek itu tuh sholat. I feel like itu salah satu pendukung juga sih. Bener sih, kayak di sini tuh kita dibiasain untuk sholat duha gitu kan. Bahkan kayak kan kalau habis sholat zuhur pasti atau zikir. masih zikir, terus ada sholat sunahnya juga. Bener. Jadi aku tuh dari awal kita diajarin untuk kalau kamu ada apapun itu, mau kamu senang, sedih, atau kamu lagi berusaha, setir kamu kalau misalkan kamu ke Allah, bener, dengan Allah doang, dengan tuh. usaha kamu. Tuh Masya Allah. terbukti banget sih itu. Kita juga ada apa-apa. Kalau itu udah waktunya sholat, wajib sholat. Betul. Even if kita sesibuk apapun itu. Tapi buat teman-teman yang belum dapat univ
Tapi kalian udah merasa kalian udah sholat, udah tawakal gitu, percaya aja bakal ada plan yang lebih baik daripada itu. Soalnya that's what I felt, kayak aku awalnya merasa kayak awalnya betrayed banget tuh pas aku gak keterima SNBP. Cuma aku kepikiran lagi, kalau aku kemarin keterima SNBP, aku gak bakal bisa ikut talent scouting, ya kan? Gitu. Jadi kayak Allah selalu nyiapin plan terbaik untuk kita. Benar. Dan cuma Allah doang. Benar. Husnuzon sama diri kalian sendiri. Betul. Ada kayak pelajaran di banget sih yang dari kayak gitu. Iya benar. Keren banget. Betul. Ada. Oke. Tapi kayak aku merasa nih ya, Beina Insan tanya buat kita kayak bahkan dari kakak kelasnya, terus abis itu dari guru-gurunya. Iya, saling open gitu nggak sih? Iya, open. Terus kayak bilang nih ya guys, kita sebenarnya murid kita tuh nggak sebanyak di sekolah-sekolah lain ya kalau di Komplek. Iya. Tapi close to each other gitu loh. Kayak kita dekat sama lain. Makanya guru pun bisa memperhatikan kita dengan detailing. Bagaimana sih kamu perkembangannya tuh berprogres atau malah tuh regret gitu loh. Iya. Aku mau bahas dikit tentang guru-guru perempuan sih. Oke. Jadi gini, kadang tuh kan kayak ngerasa kayak kalau diingetin sholat, ini diingetin sholat tuh udah nggak perlu lagi lah ya. Cuma kayaknya, ayo jangan di kelas mulu. Ayo tuh yang pakai jilbab yang benar gitu, ya kan? Itu tuh aku ngerasa kayak ya mereka ngomel-ngomel gitu ada alasannya pasti. Dan itu made me kayak rethink kayak oh ya my actions tuh salah atau enggak. Kayak mereka tuh kalaupun mereka ngomel tuh pasti ada alasan yang justified lah ibaratnya, kayak ya emang kita salah gitu loh. Ya kan? Jadi kayak mungkin bakal banyak apa ya penolakan gitu loh. Setelah kita ya nggak salah buat kebaikan kita. Iya bener. Keren. Walaupun mereka nggak pernah marah-marah gitu, palingan cuma kayak ayo sholat gitu, atau enggak ayo itu jilbabnya pakai yang bener gitu kan. Mereka nggak pernah marah-marah sampai bentak-bentak gitu sih. That's what memorable sih, kayak enak approach-nya ke kita, enak gak sih? Bener. Iya. Jadi kayak kita juga oh iya deh kita mau perbaiki lagi. Bener. Aku rasa itu kak kayak dari aku kelas 10 ya, bahkan aku bisa sampai sekarang tuh bantuan kakak kelas masih Kak Truli. Oh my god. Sampai sharing berbagai pengalamannya sampai kayak ketika kita mungkin udah ada di step itu ya dulu kakak kelas aku itu juga merasakan hal yang sama. Jadi kayak nggak apa-apa, kita bakal ngerasain hal yang sama gitu loh. Rasa dibantu terus di sharing segala pengalaman yang mereka pernah lewati itu kayak di sharing ke aku banget. Aku pernah dapet turunan materi dari waktu itu ada pokoknya salah satu kakak kelas 12 yang udah lulus sekarang. Oh ya. Dan materi gitu. Wow. Dan mereka tuh rapi banget. Jadi kayak baik sekali. Turun gitu loh. Apalagi kalau misalkan kalian mau membuat presentasi yang presentasi yang baik dan cepat, itu tuh ada di BI banget sih. Karena kita punya senioritas gitu. Oh iya. Aku kan dulu ikut MPK ya. Menurut aku tuh kayak senior yang walaupun ada cekcok dikit atau kayak pas masalah-masalah kecil-kecil gitu, cuma at the end of the day mereka masih kayak nggak merangkul secara kayak literally, tapi kayak merangkul kita buat kayak ayo sini gue bantu gitu ya kan. Bener. Jadi kayak I feel more appreciated, my efforts feel more appreciated. Yang itu tuh yang bikin aku nggak takut buat berorganisasi sebenarnya. Even pas kita graduation itu tuh banyak buat alumni yang datangnya. So I feel like emang we're all connected gitu. In some ways tali silaturahmi kita nggak akan terputus karena kita ditemuinnya sama BI gitu. BI itu mempertemukan aku dengan orang-orang yang menurut aku tuh play the big role in my life gitu loh. Nah, orang-orang di BI itu untuk iya. Kan biasanya kalau alumni lulus Thomas gitu ya? Dan gitu kan, lalu mereka ke sekolah lagi buat ketemu. Definisi alumni kan bisa kayak 3 bulan sekali mereka ke sekolah, karena mereka sekangen itu dengan lingkungan sekolah. Benar. BI sengangan ini tuh kayak meskipun ada ups and downs-nya, aku belum entirely lulus dari BI, udah sih, cuma belum masuk UI gitu kan. Cuma tuh aku merasa kayak
Oh my god, mau banget pulang sekolah ke Ramayana. Pulang sekolah beli gacoan. Terus kayak siang-siang. Lihat sih. Oke, sorry guys. Malaikat. Kalian bisa menemukan itu ketika kalian sudah jadi anak BI ya. Betul. Aduh, sorry guys. Tapi benar sih. Banyak hal-hal sebenarnya kayak aku rasa kayaknya aku nggak bakal pernah kalau nggak ke BI. Salah satunya itu. Jadi ya too much information sih. Cuman kayak aku kan masuk ke dalam community debat. Dan di community debat tuh aku merasa kayaknya ini di Jawa Barat ya. Yang beneran AP Asian Parliamenter secara proper dengan EJU yang terbaik. Coaching yang terbaik itu tuh adanya di BI. Coaching sama Karindi Utomo. Aduh, kayak beliau tuh ibaratnya top tier di dunia perdebatan Indonesia. Dan kita tuh diuji sama beliau dengan relasi kita ke beliau tuh yang udah dekat gitu loh. Kita 3 tahun udah sama beliau dan sampai sekarang, jadi masih terhubung gitu ya. Iya. Dan itu tuh sebenarnya bangun karena kakak kelas sebelumnya juga gitu loh. Iya. Shout out nggak? Coba shout out aja. Ada shout out ke Kak Revan Karona, Kak Adin yang sudah membangun relasi ini. Terima kasih banyak. Betul. Kak Fitra. Betul. Yang udah menghubungkan kita dengan banyak hal, dan aku rasa mungkin ketika kalian masuk ke sini, aku nggak bakal segan-segan untuk ibaratnya melengsarkan semua itu ke iya kan di kelas. Kelas karena kayak aku merasa ada beban moralitas yang ditanamkan sejak dini di BI untuk aku terus mengayomi adik-adik kelas aku juga. Makanya kita nggak ada senioritas sama sekali kan. Aduh, kita udah bahas jauh sih kan. Oke, nggak apa-apa. Bener, kakak ada nggak sih kak pesan dan kesan untuk adik kelas kakak? Di BI atau? Di BI dong. Have fun, tapi jangan lupa prioritas. Set your priorities right. Kalau mau ngejar PTN, jangan pacaran, oke? Dengerin kata-kata guru kalian. Walaupun mungkin support system tuh nggak cuma dari pacar ya guys ya, dari teman ada, dari orang tua ada. Yang harus kalian appreciate itu adalah orang tua kalian dan guru-guru kalian. Pacaran belakangan aja. Oh my god, jadi kayak lebih banyak sih. Jadi kalian tuh jangan bergantungan sama satu orang. Benar. Kayak luar perjuangan untuk kalian dapetin PTN tuh mungkin bakal panjang banget. And it's a lot of tears, blood, sweat, ya. Kayak nanti like the only one at the end of the day kan we're alone. Cuma kembali ke orang terdekat kita. Kalau orang terdekat kita ya orang tua kita, keep them close. Kalau orang terdekat kita adalah teman-teman kalian, keep them close. Kalau misalnya gini, nanti kan kita ada kelima PTN nih ceritanya, amin. Itu jangan lupa ke sekolah buat terima kasih ke guru-guru, ke kakak-kakak tempat les kalian. Terus nanti kalau misalnya aku nggak mewajibkan kalian buat les ya, tapi menurut aku di sini aku dibantu banget sama tempat les aku. Itu mereka bantuin aku preparasi buat naikin nilai aku, kelas tambahan gitu. Tapi biggest role tuh adalah anak-anak guru-guru BI. Soalnya mereka yang kayak nge-push aku. Soalnya kan les tuh formalitas doang ya, kayak tambahan doang. Kalau guru-guru, mereka beneran kayak memperhatikan karakter kita, are we well or not, kita sehat atau enggak. Soalnya kan kalau di BI tuh guru wali tuh 3 tahun sama ya. Itu yang menurut aku kept my mental health tuh bagus banget. Soalnya aku kayak mendekatkan diri ke guru wali aku, Miss Evi, I love you. Love you Miss Evi. Bener. And don't forget untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena itu penting banget. It plays a big role. Keep your best people too close. And jangan lupa kalau misalnya mau pengumuman tuh minta restu ke guru, minta restu ke orang tua. Itu penting loh. Bener sih, aku juga ngeliat kayak kemarin anak kelas 12 pas mau SNBP, SNBT satu hari sebelumnya itu setelah minta maaf semuanya. Terus kayak habis itu apa sih namanya saling mendoakan, dan aku merasa kayak Masya Allah ini lingkungan yang enak banget. Bener. Gitu. Aku berkembang yang mesti baik banget. Betul. Ya, keren lah, aku juga bangga. Aku merasa beruntung dipertemukan dengan Bina Insani. Betul, me too, of course. I won't be in UI kalau nggak karena Bina Insani.
pasti kayak aduh kok menurut sih. Tapi kayak kak ada nggak sih dari ini? Ada nggak sih kayak kesempatan untuk Bina Insani itu sendiri? Bina Insani sih. Kayak yang tadi aku bilang kan, mereka itu yang mempertemukan aku pada orang-orang yang plays a big role in my life. Orang-orang yang ngajarin aku berbagai pelajaran, the good, the bad. Intinya I grew a lot di BI. Tapi BI juga ibaratnya bisa banget memfasilitasi kayak potensi aku. Dan aku sangat-sangat berterima kasih kepada Bintang itu. Mostly I think yang ini aku sangat berterima kasih adalah mereka BI itu nggak berhenti buat berkembang, buat menjadi yang lebih baik, ya gak sih? Ya kan? Bener-bener. Kayak ini memorable banget sih. Itu kita kan pertama kali nyoba moving class ya, itu kita banyak yang berat gitu kan, minta loker beneran seminggu doang langsung bam muncul loker. Jadi kayak beneran difasilitasi Iya. segalanya biar anak-anak juga berkembangnya tuh dengan baik dan keren banget. And mereka tuh oh my god, ini aku agak shock loh kemarin ke kantin. Kan waktu itu tuh aku sebenarnya parah banget sih protesnya, kayak oh my god minuman 5.000 sekecil itu. Cuma aku sekarang ke kantin kelasnya gede gak sih? Bener. Ya kan? Jadi aku kayak oh my god, mereka mendengarkan keluh kesah kita gitu loh. Kayak makanannya tuh jadi kayak Enak, lebih enak, beragam. Jadi kayak guys di BI itu apa yang sehat. Kantin sehat itu tuh beneran memprovide kita affordable sih. Iya benar. Dan itu sehat dan nyenyakin gitu loh, kayak proteinnya, lemaknya. Tuh. Kan kayak kita tuh didorong untuk makan buah gitu loh. Menurut aku ya dari kantin sehat itu karena kayak buah di sini tuh seger banget. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi kayak Seger aku banget. merasa buah di BI itu kayak seger banget dan manis banget, kayak Benar. kualitas. True. Bahan-bahan yang dipakai juga oke semua. Nah. Kan. Hal aku tuh suka banget jualan-jualan semenjak. Nah, Tapi kayak aku ngerasa PKWU di BI itu beda gitu loh. iya. Oh, oke. Let me talk about PKWU. Oke. Jadi, shout out tuh Bu Nurul. Waktu itu kelas 12 November, 27 November. Masih inget. Itu aku buka pop-up cafe. Pas saat itu P5 ya kalau nggak salah ya. Pas pameran P5. Tapi karena anak kelas 12 belum kurmer, kita jualan akhirnya MIPA. MIPA 2 deng. Dari situ tuh wow, aku harus sampai nginep di rumah temen aku. Terus kita preparationnya tuh gila banget. Itu tuh ngabisin lebih dari berapa home. Biayanya gede lah. Dan itu tuh di bawah terik matahari. Teman-teman aku pas ngegoreng, kita tuh jualannya rice ball, laris banget waktu itu. Kamu beli kan? Tapi maaf itu lama. Terima kasih. Dan itu kita kayak diajar buat inovatif sama tahan banting. Soalnya aku kan nggak ngegoreng-goreng ya. Tapi aku ngeliat temen aku si Raya, Kak Raya itu dia ngegoreng terus sampai tangannya melepuh. Sededicated itu dia buat provide popcorn chicken. Ya kan, terus aku sebagai itu tuh aku tim leadernya. Tuh aku make sure kayak kalau capek tuh rest aja, jangan lupa makan ya kalian gitu-gitu. Tapi aku sendiri besoknya tipes karena aku malamnya tuh cuma tidur 2 jam, sejaman. Aku harus bikin onigiri, aku harus bikin kari, aku harus masak nasi, dan aku lupa sarapan. Memorable banget. Aku dia ngajarin kayak kalau mau jadi pengusaha tuh harus effort segininya juga, dan akhirnya timbal baliknya profitnya gede, lumayan banget. Kayak pas dibagiin uangnya tuh kayak worth it juga. Gue tadi sampai tipes kayak begitu. Jadi kayak it feels more appreciative of ourselves gitu gak sih? Iya, real life experience loh gitu. Dan karena pas kecil ya sebenarnya. Jadi guys, for information di BI itu
kalau di kalian dengan sekolah itu tuh kalau udah kelas 1, kelas 10A, kelas B sampai J. Tapi kalau di BI itu kita kelas 11 itu bakal ada kelas 11A sama B. Jadi kayak udah kelas kita tapi bincang lagi dengan kelas yang berbeda dan itu di kelas yang sama terus sampai kalian ketemu. Itu bakal beneran diperhatikan dan chemistry kalian dengan kelas kalian itu bakal oh my god, ini berguna banget sih. Kayak this system itu tuh berguna banget. Kemarin aku sekelas ke Dufan dari pagi sampai malam, dari buka sampai tutup. Dan kayak aku tuh boleh liatin foto nggak? mau lihat. Ntar coba ya kita lihat. Itu tuh pertimbangannya tuh banyak banget. Terus kayak suka dari anak BI adalah jajaran bener, sampai dari pembiayaan. Nih lihat guys. bukan kan biasanya kalau kan paling satu orang di kelompok doang. Iya, ini kita naik. Kan karena kita di-train buat ngumpulin uang kas, itu tuh biaya kita masuk Dufan tuh jadi lebih kecil. Iya. Terus walaupun ini nggak 100% masuk sih datang, cuma kayak kita tuh stay solid banget. Kayak tugas-tugas di luar, wow, kalian harus ngerasain bikin lagu buat SBK, lagu dan MV. Itu kayak aku yang ngeliat karya-karya kalian sih, itu keren banget. Makasih. Itu aku belajar yang namanya recording di studio, aku belajar yang namanya mastering. Itu karena diajarin Pak Ahmad. Aku nyari studio sendiri sampai ke Salabenda. Yang terbaik. Iya. Itu kita dari jam 2 siang sampai jam 7 malam di situ. Kita tuh bikin kita tuh jadi belajar untuk kompak dengan Benar. Aku rasa kayak Benar. karena kita kan diajarinya tuh detailing ya setiap murid, artinya nggak ada siapa yang maju sendiri. Jadi ketika kita bikin satu kelompok juga, Kita ngerangkul. kelompok ini tuh solid dan bisa Iya, semua benar. berhasil di peranannya mereka masing-masing gitu loh. Jangan sampai. Ini adalah deep dari Bina Insani. Menurut aku kayak ini adalah penting sih. Ini hal yang penting untuk kalian pertimbangkan ke depannya. Dari talent scouting sendiri tadi. Iya. Sampai link BI cukup jauh ya kita. Kalau prepare ke jauh. Cuma aku merasa kayak kalau aku jadi kalian aku gak bakal ragu sih milih sekolah mana. Kayak BI aja lah udah. Betul. Nah, hal yang aku rasa mungkin kalau misalkan dari kurikulum, bagus-bagusan ngajar, semua itu bisa nggak sih? Iya. Untuk kayak balap-balapan tentang hal tersebut. Kalau misalkan kalian mencari bagaimana kehidupan asli dan kalian ingin belajar banyak hal tentang moralitas tuh. Jadi kayak kalau di mana-mana mah akademiknya sama. Untuk life lessons, real life experience tuh adanya di BI guys. jadi ini bakal kalian pelajari dan ini bakal kepake banget Buat ya, bahkan ketika kalian kuliah nanti bakal ada kayak dunia realitas yang kecil dan udah diajarin di BI. Kak Truli, pembahasannya panjang. I'm so thankful kamu menyempatkan diri untuk hari ini. No, it's my pleasure. Ngobrol sama aku udah belajar. Ya, I'm so happy You're dari very banyak kegiatan welcome. kamu. Aku harap kayak kamu kedepannya semakin sukses. Amin. Terus Terima kasih. International UI. Bahkan Thank you. di sipil, semoga Yes. kamu bisa menjadi engineer yang sukses kedepannya. Thank you so much. Kamu juga semangat ya. Kelas 12 gak gampang buat dilewatin sih. Tapi semangat. Lanjut. Tapi semangat. Uprak gitu-gitu just kalian udah P5. I'm sure you get through it. Thank you, Keren. Kak. Kamu juga udah melewati banyak buat pengalaman di BI. I hope pengalaman. Terima kasih. Oke guys, mungkin untuk podcast hari ini segitu
segitu aja ya. Cukup melipir banyak sih tadi. Bener. Aku harap kalian juga mendapatkan pelajarannya. Mohon maaf nih kalau misalkan dari aku atau Dari Mas aku. sendiri ada banyak kesalahan dalam podcast pada hari ini, tapi aku harap ini bermanfaat untuk kalian. Betul. Dan menjadi pertimbangan kalian sih buat Iya. masuk ke BI. Masuk ya guys. Pastinya sih. Oke, sekian dari kami. Yes. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.